Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bosan memberikan nikmatnya kepada kita. Akan tapi kitalah yang sering bosan tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang mana manusia sering lupa dan melalaikan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan sosok tauladan terbaik, sebaik-baik contoh yang harus kita contoh, yang telah berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang ringan di lisan namun sangat besar dampaknya adalah istighfar, yaitu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia tidak pernah lepas dari dosa. Siang dan malam kita kadang melakukan kesalahan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka pintu seluas-luasnya bagi hambanya untuk kembali melalui istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohon ampunlah kalian kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia menurunkan hujan yang lebat kepadamu, wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan memperbanyak harta serta anak-anakmu, wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan menjadikan kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga membuka rizki, pintu keberkahan dan kemudahan dalam hidup ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu bertaubatlah kepadanya. Yumatti'ukum mata'an hasana, niscaya Dia memberi kenikmatan yang baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tauladan terbaik. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu maupun yang akan datang. Namun beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih banyak memohon ampun, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat menghitungnya lebih dari 70 kali Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 70 kali sehari. Ini hadis riwayat Bukhari. Lalu bagaimana dengan kita para jemaah yang dirahmati Allah? Kita yang mungkin ketika hendak berangkat ke masjid ini dari rumah, kita tidak sengaja melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak sengaja melihat orang yang berpakaian tapi telanjang. Itu merupakan dosa yang awalnya kita sengaja, maka kita harus senantiasa kembali memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis lain beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sehari itu sampai dengan 100 kali beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Namun beliau masih senantiasa mencontoh agar kita mencontoh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Wahai sekalian umat manusia, ini seruan kepada kita para jemaah yang dirahmati Allah. Rasul menyeru kepada kita agar supaya senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah dalam sehari sebanyak 100 kali. Kalau misalkan kita mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus senantiasa mencontoh beliau, tidak mencontoh yang lainnya, tidak mengada-mengada dalam urusan hal-hal yang baru. Bahkan suatu ketika Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Kana fi lisani darabun ala ahli lam adhu ila ghairi fa dzakarta lin nabiy sallallahu alaihi wasallam." Dulu kata Huzaifah ini, lisanku sering berkata keji kepada keluargaku, namun aku tidak menganiaya yang lainnya. Kemudian aku, kata Huzaifah, menceritakan hal ini kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aina anta minal istighfar ya Huzaifah? Inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah wa atubu ilaih." Mana istighfarmu wahai Huzaifah? Sesungguhnya aku senantiasa selalu beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari, dan aku juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jemaah yang dirahmati Allah, mungkin di antara kita sering berkata keji kepada keluarga kita, maka segeralah memohon ampun kepada Allah, segeralah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada apa-apanya. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwasanya kita ini yang penuh dengan dosa seharusnya lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lazima al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan." Barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesedihannya. Wa min kulli dhikin makhraja, dan dari setiap kesempitan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan mempunyai rezeki dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Jemaah rahimani wa rahimakumullah,
Namun perlu kita pelajari, perlu kita pahami bahwasanya istighfar bukan sekedar ucapan di lisan saja. Istighfar ini yang benar memiliki syarat. Kita harus senantiasa menyesali dosa-dosa kita, berhenti dari melakukan kemaksiatan, bertekad tidak mengulangi. Jika ini dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Az-Zumar 53. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, seringkali kita menghadapi kesulitan hidup, rezeki sempit, hati gelisah, masalah bertubi-tubi. Bisa jadi itu karena dosa-dosa kita. Maka kita harus senantiasa memperbanyak istighfar, terutama setelah sholat, di waktu sahur, ketika selesai melakukan kesalahan sepanjang hari. Biasakan lisan kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Semoga kita termasuk hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika hendak melakukan hal-hal yang dilarang kita langsung ingat kepada Allah dan langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Sebelum khutbah kedua ini ditutup, ada tambahan sedikit. Ada sebuah istighfar yang mana keutamaannya amat sangat luar biasa. Mungkin di antara kita sudah menghafalnya, yang rutin membaca zikir pagi dan petang insya Allah sudah menghafalnya. Sering kita kenal dengan sebutan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu ketika kita baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mungkin di antara kita sudah banyak menghafalnya, namun belum mengetahui keutamaannya. Keutamaannya adalah ketika barang siapa kita membaca ini Sayyidul Istighfar ini pada siang hari dalam keadaan yakin, lalu kita meninggal sebelum masuknya waktu sore, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitupun pula ketika kita membacanya di malam hari, membaca Sayyidul Istighfar ini ketika malam hari, kemudian kita yakin dan meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus senantiasa minimal menghafal Sayyidul Istighfar ini, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت، اللهم حون علينا في سكرات الموت، اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. اللهم اجعلنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل القرآن في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.